Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester pengantar manajemen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Iren dengan nomor MPM 2146018 dari Prodi Pariwisata. Yang pertama, pendekatan yang dilakukan oleh manajer, yaitu teknik skill. Keterampilan teknis seorang dokter adalah melakukan operasi mengobati orang sakit. Seorang manajer puskesmas atau rumah sakit perlu memiliki pengetahuan teknis tentang tugas-tugas staf yang dipimpinnya, meskipun ia sendiri tidak harus terampil melaksanakan tugas tersebut. Seorang manajer akan memiliki keputusan yang tepat apabila dokter tersebut memiliki keterampilan teknis. Yang kedua, human skill. Ketika seseorang mengalami masalah dengan kesehatannya, sebagai seorang dokter, manajer operasi harus mendapat kepercayaan dari pasien agar operasional rumah sakit bisa berjalan dengan semestinya. Seperti halnya dengan rumah sakit farmasi, pun harus bisa dikelola dengan baik supaya racikan obat sesuai dengan standar keamanan serta operasional ke pasien bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, ketetapan waktu sangat diperlukan, baik pada saat mendapatkan produk dari produsen maupun diantar ke customer untuk meminimalkan komplain. Yang ketiga, conceptual skill. Perusahaan yang memberikan jasa layanan antar alat-alat kesehatan dan produk obat-obatan, produk tersebut dapat dari produsen atau perusahaan lain yang khusus memproduksi obat-obatan. Selain itu, mereka juga menjadi perusahaan logistik yang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Adapun alur distribusi yang dilakukan adalah produk yang didapat kemudian disimpan di tempat khusus semacam warehouse sebagai persediaan yang akan didistribusikan ke customer. Seorang manajer yang memiliki kemampuan konseptual yang kuat dapat menganalisis dan mengembangkan strategi untuk melancarkan fungsi organisasi dan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Planning, Organization, Actuating, dan Controlling atau disingkat dengan POAC. Yang pertama, planning, di mana jaringan distribusi dari Canadian Pharmaceutical merencanakan untuk meningkatkan level rumah sakit menjadi taraf lebih baik dan memperkuat jaringan kerjasama dengan farmasi yang memiliki apoteker yang hebat. Maka, perusahaan logistik bekerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk mendapatkan alat-alat kesehatan dan produk obat-obatan dari produsen atau perusahaan lain yang khusus memproduksi obat-obatan atau manufaktur obat. Yang kedua, organizing adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, dan juga mengelompokkan tiap individu atau kelompok sesuai kemampuannya. Maka jaringan distribusi dari Canadian Pharmaceutical mengatur tim atau divisinya dengan mengelompokkan tiap karyawan yang berdasarkan dengan kemampuan, yaitu yang pertama, tenaga medis tugasnya melayani pasiennya yang mengalami masalah dengan kesehatan dan pengidap penyakit. Kemudian, tenaga apoteker tugasnya pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan obat atau pelayanan obat atas resep dokter. Lalu, industri farmasi tugasnya meracik obat yang sesuai dengan standar keamanan. Dan manajer yang berada di rumah sakit bertugas mengatur proses manajerial yang profesional agar operasional rumah sakit bisa berjalan sebagai mestinya. Selanjutnya, ketiga, actuating. Produk yang didapat kemudian disimpan di tempat khusus semacam warehouse sebagai persediaan yang nantinya didistribusikan ke customer atau dalam hal ini rumah sakit tertentu. Dan Canadian Pharmaceutical sendiri sudah memiliki kerjasama dengan sebuah pabrik obat yang nantinya akan dilakukan sharing profit jika berhasil menjual dalam jumlah tertentu. Yang keempat, controlling. Proses pengawasan yang perlu dilaksanakan seperti halnya pengawasan rumah sakit, industri farmasi, agar bisa dikelola dengan baik, supaya racikan obat dapat sesuai standar keamanan serta operasional dari pabrik ke rumah sakit atau ke pasien langsung bisa berjalan lancar. Lalu, selain itu, quality control dan final check sangat dibutuhkan sebelum akhirnya sampai di tangan konsumen atau untuk menghindari produk yang cacat. Selanjutnya, yang kedua, masalah utama. Bagaimana sebuah rumah sakit dapat mengatasi permasalahan dan permintaan dari pasien atau konsumennya dengan baik, sehingga meminimalkan komplain dan menghindari adanya produk yang cacat. Sedangkan, untuk mencapai itu semua dibutuhkan proses manajerial yang profesional agar operasional rumah sakit bisa berjalan sebagai mestinya.
Maka dari itu, permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan POAC, karena dengan menerapkan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling ke dalam permasalahan tersebut, dapat diambil sebuah proses keputusan yang sesuai dan tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, di mana planning berguna untuk melakukan sebuah perencanaan terlebih dahulu, kemudian organizing, pembagian pekerjaan dalam sebuah rumah sakit, lalu actuating, proses sebagaimana berjalan pekerjaan yang telah dibagi, dan controlling, proses pengawasan dan evaluasi untuk menghindari segala kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ketiga, strategi pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali permasalahan. Tingkatan layanan dalam rumah sakit berbeda-beda di setiap tempatnya, dari mulai level puskesmas hingga level rumah sakit bertaraf internasional. Tetapi, prosedur yang sederhana dengan biaya murah merupakan keinginan semua pasien yang ada. Pemecahan masalah, kondisi ini mengarahkan rumah sakit untuk membentuk dan menggunakan sistem Physician Payment Sunshine Act, yaitu mewajibkan perusahaan obat dan peralatan medis untuk mengumpulkan dan melaporkan setiap pembayaran dan segala bentuk transfer yang memiliki nilai kepada dokter dan rumah sakit. Oleh sebab itu, setiap klinik atau rumah sakit harus memiliki tenaga medis, biasanya sudah bekerja sama dengan perusahaan farmasi atau minimal sudah ada tenaga apoteker di dalamnya, agar pihak tenaga medis dan rumah sakit dapat mengetahui secara menyeluruh harga dari obat-obat tersebut. Tujuannya untuk memberikan konsumen atau pasien pilihan dan informasi sebelum memutuskan dokter dan perawatan kesehatan yang dibutuhkannya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Jaringan distribusi dari Canadian Pharmaceutical menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk dapat memberikan jasa layanan alat-alat kesehatan dan produk obat-obatan yang didapat dari produsen atau perusahaan lain yang khusus memproduksi obat-obat atau manufaktur obat, sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi. Selanjutnya, organisasi yang baik untuk merancang. Pertama, pembagian pekerjaan adalah membagi aktivitas kerja menjadi tugas pekerjaan sendiri, di mana manajer rumah sakit membagi pekerjaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan keahliannya, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang lalu, departementalisasi adalah pekerjaan yang dikelompokkan bersama. Berdasarkan dari bentuk departementalisasi yang ada, perusahaan Canadian Pharmaceutical menerapkan departementalisasi produk dan jasa, yang memberikan jasa layanan untuk alat-alat kesehatan dan produk obat-obatan. Kemudian, jika rumah sakit memesan kepada kantor Canadian Pharmaceutical, maka mereka mengintegrasikan katalog produknya terlebih dahulu. Jika sudah ada pemesanan, lalu akan dikirimkan invoice. Selain itu, terdapat departementalisasi fungsi, yaitu atau organ, pemasaran, produksi, dan departementalisasi pelanggan, atau demografi, respon terhadap produk layanan yang telah ada. Selanjutnya, rentang kendali. Seluruh staf medis, pegawai, dan bawahan dibawahi dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Lalu, delegasi. Sebagai seorang manajer dapat memberikan wewenang kepada bawahannya atau staf medis untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak staf medis harus mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan oleh manajer. Hal itu dapat dilakukan agar manajer dapat mengurangi tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan mempunyai banyak waktu untuk memenuhi tanggung jawab yang lain serta dapat mengembangkan keterampilan untuk perusahaan rumah sakit. Selanjutnya, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.